Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi baru ya, mengenai kuasa perkataan. Nah, jadi di materi baru ini, di unit 1, mengenai hikmat Allah bagi dunia ini, ada bagian baru yang akan kita bahas mengenai kuasa perkataan. Nah, di sini Ibu langsung memberikan judul-judul kecil untuk menolong kalian untuk bisa spesifik sebenarnya apa sih yang pengen kita pelajarin dari unit ini ya, khususnya di bagian kuasa perkataan. Nah, sebenarnya bagian yang ingin Ibu tekankan ke kalian adalah melalui pertanyaan ini ya, perkataanmu itu menolong ataukah menyakitkan? Nah, itu bisa kamu lihat di Amsal 11 ayat 11, kemudian pasal 13 ayat 2 dan 15 ayat 4. Dan mungkin masih banyak ayat lain yang bisa kita bahas di dalam Amsal ya, mengenai kuasa perkataan itu seperti apa dampak dari perkataan kita kepada komunitas kita. Nah, jadi untuk agenda hari ini, Ibu buatnya dalam bentuk seperti ini. Ya, mungkin diskusinya nanti bisa diskusi sendiri ya. Karena bagi kalian yang belajar dari rumah mungkin bisa seolah-olah berdiskusi dengan diri sendiri lah. Jadi, sambil Ibu jelaskan, kamu bisa mendengarkan, kemudian kamu bisa membayangkan kira-kira apa pandangan saya terhadap hal yang ingin kita diskusikan ini. Nanti jika ada pertanyaan, kalian yang belajar dari rumah bisa bertanya melalui WA seperti itu. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita membahas materi, kita akan review sedikit ya beberapa hal dari Google Form yang telah kalian isi. Nah, bagi kalian yang selama ini tidak mengisi Google Form, silahkan diperhatikan kembali dan segera isi. Karena ini adalah bukti kehadiran kalian ya, dan ini yang akan saya laporkan nanti kepada wali kelasmu. Kemudian nanti di bagian kedua, kita akan membahas materi baru mengenai kuasa perkataan ya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan review dulu mengenai kedisiplinan. Nah, ini adalah materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu kedisiplinan. Nah, jadi ternyata kedisiplinan itu bukan hanya sebatas pada apa yang kita lihat di sekolah ya. Pada saat disiplin artinya datang tepat waktu, teratur dan sebagainya. Ternyata kalau kamu perhatikan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ternyata kedisiplinan itu bukan hanya kita datang tepat waktu, rajin dan sebagainya, tetapi ternyata kedisiplinan itu juga berkaitan dengan bagaimana orang tua, gurumu atau otoritas yang ada di atasmu menolong kamu untuk menjadi orang yang taat seperti itu ya. Pada saat kamu mungkin sudah terhilang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka kamu akan dibawa untuk kembali kepada jalur yang baik ya, dengan cara didisiplinkan ya, untuk mengikuti hal yang sebenarnya atau hal yang sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi kamu dibuat menjadi taat seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang pernah kita bahas adalah apakah saya bersedia jika suatu saat saya akan didisiplinkan ya. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan di bagian kedisiplinan ya. Apakah saya ini adalah pribadi atau orang yang ready ya, siap kalau saya suatu saat akan didisiplinkan ya. Mungkin suatu saat saya akan melanggar, kemudian guru saya, orang tua saya, atau otoritas yang ada di atas saya akan mendisiplinkan saya. Saya siap nggak atau saya nggak mau seperti itu. Kemudian hal apa sih yang kadang tidak saya sukai dari pendisiplinan orang tua, guru, kakak, dan lain-lain. Nah, ini juga pernah saya tanyakan ke kalian ya. Jadi siap nggak saya ya pada saat didisiplinkan, kemudian apanya yang tidak saya sukai dari cara orang ya mendisiplinkan saya. Nah, dari jawaban kalian mayoritas menjawab bahwa saya tidak suka dari cara mereka. Saya nggak suka didisiplinkan atau ditegur dengan cara yang kasar ya. Ditegur secara langsung atau saya belum dikasih tahu kesalahan saya di mana lalu saya langsung ditegur, itu saya nggak suka. Nah, kembali lagi kita akan belajar di sini bahwa memang mungkin setiap orang akan memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendisiplinkan. Ada yang langsung melalui kata-kata atau mungkin ada yang memang perlu dikerasi seperti itu ya. Nah, tetapi kembali lagi bahwa memang dalam pendisiplinan kita membutuhkan hikmat juga ya, baik dari orang yang didisiplinkan maupun yang mendisiplinkan seperti itu. Makanya tema kita hikmat Allah bagi dunia ini memiliki beberapa bagian yang akan kita bahas, termasuk kedisiplinan. Nah, dalam kedisiplinan ini bagaimana kita menggunakan hikmat Allah
untuk menyampaikan kedisiplinan ya. Misalnya nih, saya ingin mendisiplinkan kalian ya. Nah, di sini saya benar-benar membutuhkan hikmat dari Allah supaya saya bisa mendisiplinkan kalian dengan cara yang tepat di waktu yang tepat ya. Itu poinnya. Bagaimana kaitannya hikmat dengan kedisiplinan? Kemudian kalian juga sebagai orang yang akan didisiplinkan misalnya ya. Bagaimana kamu menggunakan hikmat Allah ya, hikmat yang Allah berikan kepada kamu untuk menerima disiplin tersebut ya. Apakah kamu menolak itu karena egoismu atau bagaimana ya. Jadi keduanya, orang yang mendisiplinkan maupun yang didisiplinkan, keduanya membutuhkan hikmat dari Allah agar cara yang kita gunakan mendisiplinkan ya itu tepat, kemudian digunakan di waktu yang tepat pula. Begitu pula dengan kalian ya. Kamu menanggapi pendisiplinan dengan cara yang tepat di waktu yang tepat juga. Jadi itu intinya ya, bagaimana kaitan kedisiplinan dengan hikmat yang kita pelajari seperti itu. Kemudian lanjut, oke, ini tadi ya, disiplin dengan cara dibentak, dikerasi, dan diteraki ya, ataupun cara lain yang mungkin kalian tidak sukai. Jadi itu adalah, ini merupakan mayoritas jawaban dari pertanyaan kedua ini ya. Jadi banyak yang tidak suka cara disiplin dengan cara yang dibentak, dikerasi, diteriaki, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari Google Form juga kita kembali lagi ke beberapa poin ya mengenai hikmat, karena Ibu mendapatkan bahwa masih ada yang bertanya mengenai hikmat, khususnya pertanyaan ini ya, pertanyaan kritis ini. Apakah hikmat Allah itu hanya dimiliki oleh orang percaya? Nah, waktu itu Ibu kembalikan kepada kalian masing-masing ya. Yang digaris bawahi dari pertanyaan temanmu ini adalah hikmat Allah. Nah, jadi bedakannya bukan hikmat dunia, tetapi yang ditanyakan adalah hikmat Allah. Nah, kembali Ibu ingatkan mengenai hikmat Allah ini. Hikmat itu seperti apa? Nanti kita lihat ya, tapi kita lihat jawaban dari teman-teman. Nah, jadi hasil analisis saya adalah menurut saya hikmat Allah tidak hanya dimiliki oleh orang yang percaya, melainkan semua orang yang memiliki hikmat Allah. Nah, coba ini mungkin masih bingung nih ya, padahal yang digaris bawahi adalah hikmat Allah. Jadi fokusnya ke hikmat Allah ya. Jadi benar tidak ya bahwa hikmat Allah itu benar-benar hanya dimiliki oleh orang percaya atau semua orang, even itu orang yang nggak percaya. Nah, coba dites lagi ya, atau pikirkan kembali jawaban kalian masing-masing. Ini jawaban temanmu, Ibu nggak tahu ini dari siapa, Ibu ambil saja secara acak. Kemudian jawaban yang kedua, hikmat Allah hanya dapat diperoleh dari takut akan Tuhan. Sedangkan bagaimana seseorang yang tidak percaya padanya bisa takut pada Dia? Jadi, hikmat Allah hanya dimiliki oleh orang yang percaya padanya. Oke, mungkin sudah paham sedikit ya mengenai konsep hikmat. Mungkin cara pembahasannya yang masih kurang ini. Menurutku tidak hanya orang percaya yang memiliki hikmat Allah, ada juga orang jahat dan tidak percaya tetapi memiliki hikmat Allah lewat sifatnya dan kelakuannya yang sesuai dengan dan seturut dengan perintahnya. Nah, kita akan lihat benar tidak orang yang percaya itu melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita akan lihat orang yang tidak percaya itu ya bisa tahu tidak bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, ini kita akan membedakan apa yang benar menurut dunia dan benar-benar menurut Tuhan ya. Nanti kita akan lihat masing-masing. Nah, ternyata setelah kita pelajari kembali konsep hikmat yang sudah kita bahas berdasarkan kitab Amsal ya. Nah, ini Ibu garis bawahi mengenai hikmat Allah ya, bukan hikmat dunia. Nah, jadi kita bisa mengatakan orang itu berhikmat apabila dia bisa menggunakan data atau apapun ya, pengetahuan yang dia miliki dengan cara yang tepat ya, dan pada waktunya yang tepat. Kemudian hal yang paling penting, hikmat itu lahir dari rasa takut akan Tuhan ya. Nah, pertanyaannya Ibu adalah, apakah orang yang tidak percaya memiliki rasa takut akan Tuhan? Bisa nggak mereka, misalnya nih ateis ya, orang yang tidak percaya, bisa nggak mereka memiliki rasa takut akan Tuhan? Nah, itu bisa kamu tes kembali ya. Kamu pikirkan kembali. Jadi kamu bisa menjawab sendiri, memberikan kesimpulan apakah orang yang orang yang tidak percaya bisa memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu kuncinya ya. Karena berhikmat itu lahir dari rasa takut akan Tuhan. Nah, kemudian Ibu menekankan kembali bahwa kalian harus membedakan hikmat Allah dengan hikmat manusia ya, hikmat dunia ini.
Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai hikmat manusia atau hikmat dunia ini, banyak sekali ya. Even itu orang nggak percaya pasti memiliki hikmat. Nah, tetapi apa yang membedakan hikmat Allah dengan hikmat manusia? Nah, pastinya tujuannya ya. Nah, mereka melakukannya hanya sekedar sebatas pada moralitas ya, atau apa yang mereka percayai masing-masing ya. Misalnya orang ateis. Nah, mereka punya sistem belief masing-masing. Nah, mereka akan melakukan itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai hikmat Allah, pasti kita orientasinya adalah kepada kebenaran Allah. Nah, itu. Kemudian sebagai orang percaya, kita diingatkan ya, sesuatu bisa dikatakan benar apabila lahir atau keluar dari iman kita yang sejati. Nah, pertama kita akan menguji sesuatu itu benar ya apabila lahir atau keluar dari iman kita ya, iman yang sejati. Namanya sejati berarti iman yang benar ya. Kemudian apakah dilakukan sesuai dengan hukum Allah ya, atau caranya sudah seturut dengan firman Tuhan tidak? Atau mungkin sudah lahir nih dari iman kita yang sejati tapi cara keduanya ini salah ya. Caranya tidak sesuai dengan firman Allah tapi sesuai dengan caranya kita masing-masing. Nah, berarti tidak bisa lagi dikatakan bahwa perbuatan kita ini atau sesuatu itu benar ya, karena bagian kedua kita jatuh ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Nah, kembali lagi, kita bisa mengatakan bahwa sesuatu itu benar bila bagian ketiga ini tujuannya untuk memuliakan Allah. Nah, coba kamu bayangkan selama ini, ya khususnya kalian yang masih bingung membedakan kenapa ya orang percaya itu kan masih bisa ya melakukan perbuatan baik. Kenapa dikatakan bahwa mereka itu tidak melakukan perbuatan baik ya. Nah, kita bisa membedakan mana sih yang benar dan hanya benar secara moralitas, yang artinya semua orang bisa lakukan, event itu orang yang nggak percaya, seperti itu ya. Nah, kita akan membedakan sebagai orang percaya, kita bisa mengukur apakah perbuatan kita itu benar di mata Tuhan atau tidak melalui 3 cara ini. Lahir ya, apakah lahir dari iman kita yang sejati, atau keluar dari iman kita yang sejati, iman kita kepada Tuhan, atau hanya sekedar karena saya mau dilihat orang lain, atau karena ya udahlah ya, ini ajaran dari orang tua saya. Nah, tetapi beda ya kalau misalnya kita sudah mengimani, ini ajaran dari iman Kristen ya, jadi saya harus melakukan ini dan keluar dari iman saya yang sejati. Kemudian saya melakukannya sesuai dengan firman Tuhan ya, hukum Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan sesuai dengan kehendak saya. Kemudian tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri saya. Jadi kamu bisa mengecek kembali selama ini perbuatan baik yang kamu lakukan apakah untuk memuliakan Allah, atau supaya kamu bisa dilihat oleh orang lain, supaya kamu dipandang baik, dan untuk mencapai tujuanmu sendiri, atau sudah memuliakan Allah. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, faktanya yang kita lihat sekarang adalah banyak orang, bahkan orang Kristen, yang melakukan kebaikan ya hanya sebatas pada kebaikan moral ya. Jadi perbuatan baik atau benar seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita hanya sebatas ini ya, sebatas moral? Seperti itu. Jadi silahkan dipikirkan kembali. Kamu bisa mengatakan bahwa perbuatan kamu itu benar jika sudah memenuhi 3 syarat ini. Betul-betul lahir dari iman yang sejati, dilakukan sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan hukum Allah. Kemudian tujuannya untuk memuliakan Allah. Ya. Oke. Kemudian lanjut pada materi baru mengenai kuasa perkataan. Ya, kembali lagi mengenai kuasa perkataan. Nah, ini bagus sekali nih materi kita saat ini ya, mengenai kuasa perkataan. Jadi kita itu tidak terlepas dari yang namanya komunitas ya. Di mana-mana kita bertemu dengan komunitas, dan kita juga pastinya tidak bisa lepas dari yang namanya komunitas ya, baik dari komunitas kelas, pertemanan, gereja, masyarakat, dan lain-lain ya. Oke, nah, jadi dalam suatu komunitas kita akan menanyakan pada diri kita masing-masing, apakah perkataan kita selama ini sudah menolong ataukah menyakitkan bagi orang lain ya. Nah, jadi ayat yang akan kita bahas itu dari Amsal pasal 11 ayat 11, kemudian pasal 13 ayat 2, dan 15 ayat 4. Nah, pertanyaannya kembali adalah, apakah perkataan saya memberkati orang atau justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Nah, kurang lebih itu pertanyaan yang akan menjadi
panduan bagi kita selama membahas bagian ini ya, kuasa perkataan. Ternyata perkataan kita ini memiliki kuasa untuk bisa memberkati orang atau mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, tergantung dari kamu. Apakah kamu berhikmat dalam menggunakan kata-katamu sehingga menjadi berkat bagi orang lain, atau kamu tidak berhikmat sehingga perkataanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini bagus sekali ya untuk menjadi evaluasi bagi kita nih, khususnya kalian yang mungkin memiliki komunitas ya, mungkin di sekolah minggu, dalam grupmu ya, grup kelas, dalam komunitas keluarga dan sebagainya. Jadi kita akan belajar menganalisis perkataan kita masing-masing, mengevaluasi diri masing-masing. Perkataan saya ini apakah menyakitkan bagi orang atau sudah memberkati, seperti itu. Nah, jadi dalam Alkitab banyak sekali ya ayat yang membahas mengenai perkataan. Nah, kita lihat dari Yakobus ya. Kita lihat Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Jadi sebenarnya banyak sekali ya di dalam Alkitab ini membahas mengenai perkataan. Kemudian di Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kita lihat kembali tema tahun ajaran ini ya, tema kita untuk tahun pembelajaran ini, yaitu Christ We Proclaim. Nah, bagaimana kita belajar melalui tema ini, ya, dan kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada saat ini, bagaimana kita menggunakan kata-kata kita dengan berhikmat supaya kita menggunakan kata-kata kita ini untuk proclaim Christ, ya, proclaiming Christ. Jadi kita belajar untuk memproklamasikan Kristus melalui perkataan kita yang berhikmat, bukan perkataan kita yang sembarangan sehingga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, seperti itu. Nah, jadi ingat, kita akan belajar sepanjang tahun ajaran ini untuk proclaiming Christ atau memproklamasikan Kristus ya melalui setiap langkah kehidupan kita, khususnya nih lewat pembelajaran kita saat ini, yaitu melalui perkataan kita ya, kuasa perkataan. Kita memberkati ke orang lain atau tidak, atau kita memproklamasikan Kristus tidak melalui perkataan kita, atau justru kita menjadi batu sandungan lewat kata-kata kita. Nah, sekarang kita melihat kembali, tadi dikatakan bahwa kita itu tidak terlepas dari yang namanya komunitas. Kita di dalam keluarga, kita sudah bersama kumpulan ya, terdiri dari kumpulan beberapa orang. Kita keluar dari rumah, kita bertemu dengan masyarakat. Kembali lagi kita diperhadapkan kepada komunitas. Kita ke sekolah, kita kembali lagi bertemu dengan komunitas. Ke gereja, ketemu yang namanya komunitas. Jadi kita itu tidak terlepas dari yang namanya komunitas. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengaruh perkataan saya terhadap suatu komunitas? Ya, apakah perkataan saya ini kebanyakan atau dominannya itu memberkati orang atau justru menjadi batu sandungan ya bagi orang lain, membuat orang lain tidak terberkati, seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang menjadi pergumulan kita sepanjang membahas bagian ini, kuasa perkataan. Nah, kita akan sama-sama menganalisis ayat ini ya, Amsal 11 ayat 11, 13 ayat 2 dan 15 ayat 4. Nah, jadi nanti silahkan kamu tuliskan sendiri ya, kamu pause dulu video ini, kemudian kamu tuliskan masing-masing, lalu nanti bandingkan dengan apa yang Ibu paparkan ya mengenai ayat ini. Oke, nah dari ayat yang sudah Ibu berikan tadi, kita akan lihat ya di Amsal 11 ayat 11. Nah, itu di sana ada kata berkat orang jujur ya. Jadi kita bacakan dulu Amsal pasal 11 ayat 11. Nah, silakan kamu buka masing-masing di Alkitabmu. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, kurang lebih kalau orang jujur ya, orang yang kata-katanya jujur ini
memperkembangkan kota atau kurang lebih membangun kota, tetapi mulut orang fasik itu justru meruntuhkan hal tersebut ya. Nah, kita lihat di sini Amsal 11 ayatnya yang ke-11 ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani ini disebut sebagai berkat Yesharim ya, yang artinya kata-kata dan perbuatan yang dermawan, murah hati yang membawa pengayaannya, yang memperkaya orang. Perbuatan yang baik ya bagi sebuah masyarakat ya. Intinya kata-kata ini, berkat orang jujur ini akan menolong ya komunitas atau masyarakat, membawa dampak positif. Nah, tetapi kata-kata orang jahat membawa penghancuran bagi komunitas sosial yang membahayakan, melemahkan dan menghancurkannya dengan amoralisasi atau tidak bermoral ya. Misalnya melalui hujatan, fitnaan, dan kritik yang jahat. Nah, mungkin dari tadi kalian sudah langsung melihat ya gambar ini. Mungkin ada yang sudah kenal ini ya. Sosok ya dari K-pop yang bernama Sulli ya. Mungkin kita akan melihat sedikit contoh ini ya mengenai bagaimana pengaruh kata-kata dari orang-orang ya, walaupun melalui media sosial, tapi kita percaya bahwa itu adalah keluar dari perkataan orang-orang ya. Nah, kita lihat sudah berapa banyak orang yang bunuh diri karena dihujat atau dibully ya, atau berasal dari perkataan yang tidak memberkati ya. Sudah berapa banyak sih orang yang mungkin merasa down bahkan sampai bunuh diri karena perkataan orang-orang yang tidak memberkati. Nah, kita lihat contoh ini ya, seorang artis Korea ya, penyanyi dari Korea yang bunuh diri akibat bulian dari masyarakat. Nah, berapa banyak sih yang kita temukan seperti ini? Nah, kita bisa melihat kembali ternyata dampak dari perkataan kita ini besar sekali ya. Jika menghancurkan hati orang lain, ya bisa saja orang itu akan melakukan hal yang seperti ini, bunuh diri ya. Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena mungkin tidak tahan menghadapi hujatan dari masyarakat atau bulian dari orang-orang tertentu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata melalui kata-kata kita bisa menghancurkan seseorang. Jadi memang dari bagian ini kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati menggunakan perkataan ya. Nah, lanjut. Nah, satu lagi yang mungkin sangat viral di Indonesia yaitu seorang yang bernama Dennis ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Bangga karena prestasi? No. Bangga karena dihujat? Yes, ya mungkin ini viral sekali nih. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang pribadi ini? Nah, mungkin silahkan kamu renungkan kembali. Mungkin kamu juga pernah melihat ya postingan-postingan dari toko ini. Ya, nah, silahkan nanti kamu berikan pendapatmu. Menurut kamu toko ini memberkati kamu atau justru menimbulkan prasangka yang negatif dari diri kamu ketika kamu melihat postingan-postingan dari pribadi ini ya. Oke, kita lanjut dari Amsal pasal 13 ayat 2 tadi ya. From the fruit of their lips people enjoy good things, but the unfaithful have an appetite for violence. Nah, jadi dari Amsal 13 ayat 2 itu kita bisa melihat ya. Ibu akan bacakan dulu Amsal 13 ayat 2. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Nah, jadi hasil dari perbuatan atau tindakan kita akan menjadi upah kita ya. Jadi perbuatan atau tindakan kita itu akan menunjukkan ya atau menghasilkan upah untuk kita sendiri. Jadi kita akan mendapatkan upah kita dari perbuatan kita masing-masing. Ketika kita memilih perbuatan yang baik, maka pasti hasilnya juga akan baik. Tetapi kalau kita memilih untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik atau tidak berhikmat, maka hasilnya juga akan sama ya. Pasti tidak akan baik seperti itu. Kemudian bagian kedua, keinginan atau sesuai dengan ayat 2 tadi di pasal 13 ini, bahwa keinginan orang jahat adalah mengingini apa yang bukan menjadi milik mereka ya, atau keinginan atau nafsu mereka ini mengingini milik orang lain ya. Nah, jadi kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain. Jadi bagian ini nafsu adalah kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain ya, karena kita mengingini milik mereka seperti itu. Nah, jadi silakan kamu analisis masing-masing sambil ibu jelaskan sedikit di sini. Kemudian ayat yang terakhir 15 ayat 4 ya, Amsal 15 ayat 4. The shooting tongue is a tree of life, but a
perverse tongue crushes the spirit. Crushes the spirit. Jadi kata-kata kita bisa menyembuhkan orang ataupun melukai orang ya, tergantung kata-katanya. Kalau kamu menggunakan kata-kata yang positif, ya pasti bisa menyembuhkan ya, bukan berarti menyembuhkan penyakit, tapi membawa dampak positif bagi orang lain. Sedangkan kalau kamu memilih kata-kata yang negatif, kasar, dan mungkin bisa melukai orang lain, ya pasti itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain ya, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti itu. Kemudian kata-kata bisa menghidupkan semangat atau roh orang atau spirit dari orang tertentu ya. Sedangkan kata-kata kita itu ya, jika kita memilih kata-kata yang negatif maka itu bisa menghancurkan semangat orang lain ya. Nah, jadi kamu bisa bandingkan di Yakobus pasal 3 ya, mengenai dosa karena lidah. Jadi di situ dikatakan jangan banyak orang yang menjadi guru ya. Kenapa? Karena kamu akan dituntut dengan apa yang kamu katakan. Nah, memang di situ ayat yang ditampilkan dalam Yakobus pasal 3, yaitu dosa karena lidah, memang sangat relevan dengan dunia sekarang ya. Bukan hanya sekarang, tapi memang dari dulu, karena realitas manusia itu tidak terlepas dari yang namanya perkataan ya. Nah, kita melihat di sini di pasal 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kita lihat ya benar-benar bagaimana kata-kata kita ini, atau yang disebutkan dalam Yakobus ini adalah lidah ya. Bagaimana lidah kita ini memberikan dampak yang begitu besar dalam suatu komunitas, bahkan bagi diri kita sendiri ya. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah, apakah perkataanmu selama ini sudah menyembuhkan ya, atau justru menyakitkan bagi orang lain? Nah, jadi sepanjang kita belajar mengenai kuasa perkataan ini dan kita kaitkan dengan hikmat Allah, kembali lagi kita ditanyakan mengenai pertanyaan ini. Jadi apakah perkataanmu ya, perkataan Anda dan saya ini menyembuhkan orang lain atau justru menjadi penyakit ya, menyakitkan bagi orang lain? Oke, mungkin itu saja ya bagian perkenalan dari materi kita saat ini. Jadi di minggu-minggu yang akan datang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kuasa perkataan ini. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti sedikit perkenalan atau kurang lebih gambaran dari materi kita ya, materi baru mengenai kuasa perkataan. Oke, demikian pertemuan kita saat ini. Sampai bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.